Nah, sudah resmi TPN Ganjar dan Pak Mahfud bubar atau selesai. Lantas bagaimana jalan politik setelah ini dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud? Apakah dari Pak Ganjar masih tetap di oposisi atau masuk kabinet, dan selanjutnya Pak Mahfud masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo yang sesuai diisukan selama ini? Mari simak videonya. Ada yang mau nanya? Udah, Mas, ini kan TPN akhirnya sudah resmi bubar nih, Mas. Nah, ini gimana langkah politik Mas Ganjar ke depan dan juga Prof Mahfud, langkah politiknya ke depan seperti apa, Mas? Oh, kalau saya anggota partai maka tidak akan berhenti berkegiatan politik. Manusia human itu ya bisa meninggal, mati sekali. Tapi kalau politisi bisa mati berkali-kali. Dan kegiatan kita cukup banyak, kegiatan kami cukup banyak. Mama PDI Perjuangan sebentar lagi mau rakernas menentukan sikap, tentu kita sangat sibuk. Pak Mahfud aja sekarang dimintai banyak sekali pendapat-pendapatnya, tentu saja banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Jadwalnya malah makin padat gitu ya. Jadi kita akan terus berjalan sesuai dengan komitmen kita. Kita mesti mencintai negara ini dengan cara yang benar, dan kegiatannya akan banyak sekali dimanapun. Kalau sudah ada tawaran itu mungkin Prof sudah ada tawaran mungkin dari kubu Prabowo untuk mengajak. Nah, di sini sudah jelas bahwa Pak Ganjar Pranowo akan mengikuti alur sesuai partainya, yaitu PDIP. Jadi kalau PDIP masuk ke kabinet, mungkin Pak Ganjar juga masuk ke kabinet. Tetapi kemarin sudah terlanjur tidak mau jadi menteri, itu gimana ya? Dalam pemerintahan. Partai shift nggak ada. Kalau sikapnya gimana? Kalau Mas Ganjar kan tadi tegas tidak mau. Saya masih terus berjuang. Politik itu sangat luas. Ada yang lewat partai politik, ada yang lewat gerakan politik. Nah, gerakan politik itu bisa dilakukan di partai seperti Mas Ganjar sudah punya. Nah, ada gerakan politik di luar partai. Civil society itu gerakan politik, tapi bukan partai politik. Ormas itu gerakan politik. Anda itu pers itu gerakan politik karena ingin mengarahkan kebijakan negara. Nah, saya itu sedang berkonsolidasi untuk mengkonsolidasikan kembali civil society yang pernah berjaya lah dalam satu barisan untuk membangun demokrasi. Kemudian saya kembali ke kampus dan tentu terutama meluruskan cara kita berhukum. Nah, cara kita berhukum ini sekarang sedang agak rusak, ya. Ketika membuat undang-undang lalu dikeluarkan dengan selera-selera elit yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil. Itu dalam berhukum sehingga dituangkan di undang-undang. Kalau di undang-undang itu tidak lolos karena protes masyarakat, pengadilannya yang dikerjain. Jadi berhukum itu membuat undang-undang dan menegakkan hukum di pengadilan. Sekarang tadi saya katakan, sekarang ini kita berpolitik agak kurang bagus loh. Kalau ada kegiatan politik lalu bagi-bagi jabatan, jumlah jabatan yang tidak penting ditambah, macam-macam lah. Nanti setiap ada pemilu jabatan-jabatan setingkat menteri bertambah, nanti 5 kali pemilu udah negara ini udah banyak sekali menterinya gitu. Seharusnya tidak sampai ke situ politik gitu. Ya sudahlah, menang ya menang, lakukan itu sesuai dengan kemenangan, kembali yang ke profesional. Nah, saya akan mengawal di bidang hukum, pengadilan tentu saja, karena berhukum itu ada di pembuatan hukum, ada di kerja sehari-hari pemerintahan, dan ada di pengadilan. Nah, sekarang ini yang harus ditata semua agar negara ini selamat. Gitu aja. 2024, Pak. Pesan-pesan. Nah, di sisi Pak Mahfud MD bakal tetap berjuang dalam bidang hukum. Nah, di sini beliau jelas tanpa partai atau di luar partai. Nah, kedepannya apakah Pak Mahfud MD bergabung dengan
kepemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Mari nanti kita lihat. Ya nggak. Saya kira kalau kita membaca anatomi struktur hierarki kepemimpinan di PDIP, saya kira pernyataan Ganjar itu tidak mewakili partai, karena kita tahu bahwa veto player yang bisa memutuskan kemana arah politik PDIP itu sebenarnya hanya ada di Megawati Soekarno Putri. Tentu setelah mendapatkan begitu banyak masukan dari kader-kader mereka secara umumnya. Tapi pernyataan Ganjar ini kan sebenarnya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Hasto, bahwa sikap politik Ganjar itu kan senafas dan seirisan dengan sikap politik PDIP yang sepertinya memang sejak awal memilih sikap oposisi atau berada di luar kekuasaan politik. Oleh karena itu bagi saya pernyataan Ganjar ini tidak lebih dari sekedar warming up sebenarnya, semacam sounding kepada publik bahwa sikap PDIP yang sesungguhnya adalah apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo. Apapun judulnya, Ganjar ini adalah mantan capres yang diusung oleh PDIP yang saya kira setiap perkataan, tingkah pola politiknya itu dianggap sebagai replika dari kepentingan politik PDIP secara umum. Oleh karena itu, kalau kita melihat kecenderungan elit-elit PDIP, basis massa dan akar rumput pemilih PDIP secara umum di 2024 ini, saya melihat iman politik mereka memang lebih ingin berada di luar kekuasaan politik. Karena satu-satunya cara sebenarnya untuk menegaskan bahwa PDIP tidak menerima dalam tanda kutip ya hasil pilpres yang dinilai penuh dengan kecurangan adalah dengan cara tidak berkoalisi dengan Prabowo dan Gibran. Oleh karena itu bagi saya apa yang disampaikan oleh Ganjar itu bagian dari bentuk penegasan di mana kader-kader dan elit PDIP secara umum hampir sama memiliki sikap politik yang hampir persis dengan sikap politiknya Pak Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun nanti ada rakernas, bagi saya sebagai bentuk penebalan bahwa PDIP dibaca iman politiknya oleh publik memang lebih ingin berada di luar kekuasaan. Nah, dari pernyataan Ganjar memang menggambarkan keinginannya PDIP di luar pemerintahan. Tetapi kita tidak tahu ke depannya, bahwa kemarin Pak Prabowo menawari PDIP bergabung dan lain sebagainya. Juga tidak tahu apakah akhirnya PDI masuk atau tetap dalam kubu oposisi. Seperti arah Pak Prabowo selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, ya. Kita sebagai suatu bangsa tentunya ingin suatunya itu dalam suatu kerukunan. Jadi yang terbaik tentunya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran mengetahui apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Hal ini dibenarkan Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Ya nanti ya senior-senior, tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan, ya. Tidak terkecuali beliau, ya. Ada komunikasi, Sudah ada komunikasi? Belum. Upaya mempertemukan Mega dengan Prabowo bahkan sudah dilakoni Rosan saat Lebaran 10 April lalu. Rosan berkunjung ke rumah Mega dan diajak berdiskusi tentang politik. Partai pimpinan Megawati, PD Perjuangan, bersama Partai Persatuan Pembangunan pada Pilpres 2024 mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang adalah rival Prabowo Gibran. Prabowo Gibran kemudian ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pasca putusan MK yang menolak gugatan Ganjar Mahfud dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Keduanya meminta MK membatalkan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Nah, di sini sudah jelas bahwa meski PDIP dan dari kubu Ganjar menolak hasil MK dan ingin membatalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran jadi presiden, tetapi dari kubu Pak Prabowo tetap ingin mengajak dari kubu PDIP untuk masuk ke dalam kabinetnya, khususnya Bu Megawati. Dalam menyusun kabinet itu dijelaskan bahwa dari Mas Gibran juga mengiyakan, meski kemarin Mas Gibran berada konflik dengan PDIP sampai dibilang sudah bukan kader PDIP tetapi belum ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PDIP yaitu Bu Megawati.
Jadi bagaimana menurut Anda setelah ini PDIP akan tetap menjadi oposisi atau masuk ke dalam kabinet Pak Prabowo dan Mas Gibran?